Saudara-saudara yang terkasih, salam damai sejahtera. Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Saudara-saudara, dari zaman ke zaman sampai zaman akhir ini, ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, menghendaki agar jangan sampai kita umat ciptaannya itu memutarbalikkan firman Tuhan, menambahi firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan, dan menghambat firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini saya banyak mendengar dan juga mendapat banyak pertanyaan dari saudara-saudara yang peduli tentang keadaan dunia ini, yang intinya mengatakan, benarkah vaksin COVID-19 adalah penggenapan dari tanda yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 atau istilahnya tanda The Beast 666. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mengerti benarkah itu perwujudan tanda 66 seperti kitab Wahyu 13 ayat 16, kita harus melihat dari bagaimana struktur firman itu diberikan, bagaimana kronologisnya firman itu dinyatakan, supaya kita tidak mengubah firman, tapi kita betul-betul fokus pada firman itu. Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan jelaskan dulu. Di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan 10 itu berbicara tentang the beast atau binatang buas yang keluar dari laut. Nah, binatang itu diberi kekuasaan yang besar oleh si naga, yaitu si Satan. Kemudian the beast yang keluar dari laut ini mempunyai ciri tindakannya, yaitu punya mulut yang selalu menghujat. Dan hujatan itu ditujukan pertama kepada Elohim atau Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kemudian hujatan ditujukan kepada nama Elohim atau nama Tuhan. Selanjutnya hujatan terhadap kemah Tuhan. Kemudian hujatan kepada mereka yang berdiam di surga. Apa yang mereka lakukan? The Beast lakukan ini waktunya selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Perhatikan, waktunya 3,5 tahun dan hujatannya seperti yang saya katakan tadi. Tindakan berikutnya adalah mereka atau The Beast ini melakukan peperangan dengan orang-orang kudus, bahkan berusaha untuk menaklukkan orang-orang kudus itu. Nah, ini adalah fakta di dalam kitab suci, saudara. Nah, mengapa mereka atau the beast ini lakukan? Supaya penduduk bumi menyembah si naga. Kemudian saudara-saudara, di samping si naga juga menyembah dia sendiri. Selanjutnya di dalam kitab Wahyu 13 ayat 11 sampai dengan 18 itu berbicara tentang the beast atau binatang buas yang keluar dari bumi. Ciri tindakannya adalah mendukung apa yang menjadi keputusan dari binatang buas yang pertama yang keluar dari laut tadi. Kemudian memaksa penduduk bumi untuk menyembah the beast atau binatang buas yang keluar dari laut tadi. Bahkan dia membuat ajaran-ajaran sesat dan juga tanda-tanda yang ajaib supaya orang percaya
dan mau menyembah kepada binatang buas yang keluar dari laut tadi, dan memaksa penduduk bumi ini untuk membuat ikon binatang buas yang keluar dari laut tadi. Kemudian ikon itu setelah jadi dibuat bisa bicara karena dikasih roh oleh si Satan. Nah, inilah yang terjadi, saudara-saudara. Selanjutnya, penduduk bumi dengan ikon tadi, saudara, yang sudah dibuat yang bisa bicara tadi, dipaksa untuk menyembah binatang buas yang keluar dari laut. Kalau tidak mau menyembah, dibunuh, saudara-saudara. Itu yang terjadi. Nah, setelah itu, saudara-saudara, baru the beast ini memberikan tanda pada mereka di kanan atau tangan kanan mereka atau di dahi mereka. Perhatikan, tangan kanan mereka dan dahi mereka atau dahi mereka. Itu ketetapan di dalam kitab suci ini, saudara-saudara. Nah, kalau sekarang ini vaksin COVID-19 dianggap tanda 666 seperti kitab Wahyu ini, maka saudara, itu berarti kejadiannya kita balik atau kita membalik firman Tuhan. Firman Tuhan kan dikatakan tadi, ada hujatan kepada Elohim dan seterusnya tadi selama 3,5 tahun. Kemudian baru ada peperangan atau tindakan-tindakan untuk memerangi orang-orang kudus dan berusaha menaklukkannya. Langkah berikutnya barulah muncul yang dari bumi tadi, binatang buas ini. Melakukan juga tanda-tanda ajaib, penyesatan, ya, pemaksaan untuk menyembah binatang buas yang keluar dari laut, memaksa orang-orang bikin ikon binatang buas yang keluar dari laut tadi, kemudian dibuat bicara secara ajaib. Kemudian siapa yang tidak mau menyembah binatang buas itu dibunuh. Itu sudah terjadi, harus terjadi dulu. Kalau itu sudah terjadi, baru mereka diberi tanda pada tangan kanan mereka atau dahi mereka dalam kaitan untuk bisa jual beli atau tidak. Itu fakta di dalam kitab suci, saudara-saudara. Dan perhatikan juga tanda itu tadi, ya, saudara bisa lihat di dalam Wahyu 13 ayat 16, tanda itu di tangan kanan atau di dahi. Jangan diubah loh ya. Karena sekarang ini saya banyak mendengar, Pak, entah di tangan kanan atau kiri, yang penting kan dikasih tanda dari 66. Itu adalah katamu, saya bilang. Tapi firman Tuhan tidak pernah berkata demikian. Jangan sampai, saudara, kita itu menganggap pendapat kita atau pendapat orang-orang tokoh-tokoh rohani yang kita hormati itu menjadi pengganti firman Tuhan. Kita lupakan yang kitab suci, kita fokus ke perkataan rohaniwan tadi yang menambahi, mengurangi atau memutarbalikkan firman Tuhan. Jangan sampai terjadi, saudara. Karena kebinasaan, kesengsaraan akan terjadi pada orang yang memutarbalikkan, menambahi atau mengurangi firman. Jadi saudara, kalau firman Tuhan katakan di tangan kanan tandanya atau di dahi, yaitu nggak usah ditafsir macam-macam. Kan bisa juga sebagai simbol. Tidak, saudara. Ini adalah firman Tuhan. Kemudian saudara, kita harus melihat tanda itu tidak harus vaksin COVID. Tanda itu tidak harus tato. Tanda itu tidak harus microchip. Tanda itu tidak harus barcode. Tanda itu tidak harus tulisan atau goresan. Tetapi tanda itu masih misteri karena Tuhan tidak membukakan
tanda itu wujudnya apa? Itu perlu kita pahami, saudara. Ingat, saudara, kalau kita menganggap vaksin COVID-19 itu penggenapan Wahyu 13 ayat 16, yaitu tanda di tangan kanan atau dahi, jelas bertentangan. Karena apa? Sebelum tanda itu diberikan, harus dimulai dulu pemaksaan-pemaksaan untuk menyembah binatang buas dan ikon binatang buas itu, dan juga hujatan-hujatan terhadap Elohim, terhadap kemahnya, terhadap semua yang berdiam di surga, terhadap nama Elohim. Itulah, saudara, dan sifatnya tidak lokal tapi mendunia itu, saudara. Nah, saudara-saudara, saya bisa katakan orang yang mengatakan vaksin COVID-19 adalah penggenapan tanda 666 adalah memutarbalikkan fakta kitab suci. Dan yang mengatakan vaksin COVID-19 adalah tanda seperti yang dikatakan di tanda tangan kanan adalah juga hoax, tidak benar. Karena tidak ada kejelasan dari firman seperti itu. Dan saudara ingat, saudara-saudara, kalau misalkan vaksin COVID-19 ini akan merusak tubuh kita, memberikan jangka panjang yang membinasakan kita, apakah Tuhan kita yang namanya Mesias Sang Gembala Agung tidak bertanggung jawab atas kita, domba-dombanya? Kalau kita ini sekarang mengagung-agungkan berita-berita hoax, berita-berita yang memutarbalikkan firman tadi, semua anggapan-anggapan seolah-olah penggenapan kitab Wahyu ini, saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Saudara harus kembali bahwa orang yang sekarang ini menerima berita atau khotbah-khotbah tentang penggenapan tanda 66 yang diasosiasikan dengan COVID atau vaksin COVID-19, orang itu pasti menjadi takut menghadapi ini. Takut, bahkan ada di dalam medsos itu ramalan bagaimana bekerjanya vaksin COVID itu ya sampai tahun 30 ya. Baru semua bisa dilihat hasilnya vaksin itu yang dikendalikan, ada yang bilang dari Dajjal, ya, ada yang dari anti-Mesias, ada yang macam-macam perusak tubuh kehidupan. Ingat, saudara, lantas Tuhan kita itu yang sebagai gembala apakah enggak berbuat apa-apa terhadap dombanya? Kita ini dombanya, saudara. Kalau ada macan yang mau merekam kita, predator lain mau merekam kita, apakah sang gembala diam saja? Tidak, saudara, akan berusaha menghalangi, menghalau. Kalau dombanya mau jatuh ke lubang jebakan, apakah sang gembala tidak akan menuntun ke yang menghindari lubang itu? Kalau dombanya kelaparan, apakah gembalanya tidak membawa ke padang rumput yang hijau? Kalau dombanya mau disakiti, apakah sang gembala tidak berusaha untuk menghalau yang bikin sakit? Apakah kalau dombanya sakit, sang gembala tidak menyembuhkan domba itu? Ingat, saudara, apa yang kita sembah, Tuhan Juru Selamat kita, bukan Tuhan yang diam, Tuhan yang mati, Tuhan yang simbol, tapi sungguh-sungguh Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Karena itu, saudara-saudara, jangan terkecoh imanmu. Sekarang saya mengajak saudara, arahkan hatimu kepada firman Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan Juru Selamat yang mengembalakan kita. Saudara tidak akan dipermalukan. Jika benar vaksin COVID itu merusak kita, sang gembala akan bertanggung jawab. Saudara pasti selamat. Saudara dalam perlindungan. Bahkan Tuhan sendiri katakan, yang berlindung pada yang maha tinggi, maha kuasa, yaitu Yahweh Elohim Besem Yeshua, diberi perlindungan penuh, dijauhkan dari wabah, dari malapetaka, aman, selamat, nyaman, dikasih umur panjang, keselamatan, saudara. Itu pasti, dan Tuhan tidak berbohong. Oleh karena itu, mari saudara kembali kepada firman,
Kembali kepada kitab suci. Jangan mau dibodohi. Karena itu supaya tidak dibodohi, baca sendiri saudara di dalam Wahyu 13. Baca sendiri, pelajari berulang-ulang urutannya, strukturnya hingga digenapi tanda yang di dahi atau di tangan kanan mereka. Saudara-saudara, ada waktunya bagi kita untuk menerima yang benar, menolak yang salah. Jangan pandang orang, pandang Tuhanmu yang roh adanya itu. Dia hidup dan dia sanggup berbuat sesuatu, menolong, menyelamatkan kita yang mau disesatkan, dihancurkan musuh-musuh kita. Saudara-saudara, marilah kita bergerak untuk mengubah kebodohan kita selama ini karena berfokus pada kata-kata orang dan kita ikuti saja. Mereka menyesatkan, memutarbalikkan, menambahi, mengurangi, kita ikuti saja. Mengapa? Karena pertama, kita sendiri tidak menguasai kitab suci. Yang kedua, karena kita ini terlalu terbawa rasa emosi penghormatan kepada sang pemimpin atau kepada orang-orang yang terkenal, atau kita ini terbawa arus yang banyak. Kalau kita melawan arus kan tidak enak atau takut. Karena itu saudara, demi kebenaran firman, demi kemuliaan nama Yahweh, demi kasih setia Tuhan, demi perlindungan dan apa yang bisa dilakukan Tuhan Gembala kita, mari kita arahkan iman kita, harapan kita kepada Dia yang hidup kekal, yang hidup dulu, sekarang, selamanya. Kita dipuaskan saudara. Kalau singa mau menerkam kita, singa dipukul dengan tongkat gembala itu.